ini artis terkenal. Iya. Nah, ini tuh adalah Lee Min Ho dan itu Chansung. Iya. Dan mereka ini pasangan serasi banget ya di dramanya. Ya, sudah pada nonton belum dramanya? Belum. Oh iya kok kita apa ya pakai topeng-topeng kayak gini? Oh iya ya. Oh tapi kamu nggak tahu ya, hari ini tuh hari artis Korea sedunia. Oh iya. Iya, kamu nggak tahu. Oh, pantesan kita pakai kayak gini ya. Kamu nggak tahu ini bajuku juga shiny. Iya. Udah waktunya deh, kayaknya kita mulai acara kita. Iya, kok kita jadi salah fokus gini sih? Nggak salah fokus lagi. Iya. Pakai lagi aja. Selamat siang teman-teman. Welcome to Reality Accounting. Nah, perkenalkan, nama saya Stefani dan teman saya Iren. Kita hari ini mau ngadain acara yang acara ini akan sangat membantu kalian untuk lebih memahami akuntansi secara lebih real, terpercaya dan Oke. Ya benar banget. Iya benar banget. Benar banget. Jadi hari ini kita tuh akan bahas topik yang menarik banget tentang akuntansi pastinya ya. Jadi harus berapa lama kita di sini? Maksimal 30 menit ya kayaknya ya. Batas waktunya 30 menit soalnya. Ya, langsung aja deh. Kita hari ini mau bahas apa sih? Nah, untuk bahasnya apa? Kalian pasti penasaran kan bahas apa? Oh, 1 juta orang bilang mereka penasaran. Oh iya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk topiknya itu kita itu akan ada di undian ini. Jadi undian ini di dalamnya itu ada nama-nama topik yang akan kita bahas hari ini. Ya, benar sekali. Dikocok dulu, dikocok. Iya ya. Boleh deh pilih, kayaknya pilih opa-opa aja deh. Ya, opa Korea. Oh, ini ada opa Korea. Silakan pilih satu. Oh, namanya siapa dulu? Lee Min Ho. Permen tadi itu. Dibuka ya, Ya. undiannya Kun Sang Lu yang baca ntar ya. Dimakan kok dimut. Dimut kok. Nah, ini kalau dibacakan Iya, tolong dibacakan. Leasing. ya. Semuanya leasing. Jadi topik kita hari ini tuh leasing. Leasing itu apa ya? Nggak tahu, aku kan bukan dari akuntansi, aku nggak Oh ngerti. iya, daripada kita pusing-pusing, mending kita lihat video yang satu ini. Iya, betul. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan melanjutkan chapter berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang leasing. Saya akan menunjukkan beberapa video. You need vital equipment for your business. But how? It's important for a business to have cash on hand for daily operations and to grow. But we all know money doesn't grow on trees, and it isn't always available when you need it. The thing is, there is another way. Leasing the equipment you need allows you to expand your business without affecting your business liquidity. Didn't think it was possible? When you lease, you get the equipment you need to run your business, and you keep your ability to access your cash, bank, or other financial capital for your daily operations. You don't have to choose between getting the equipment you need and paying your employees, fixing your building, or investing in marketing. Yes, sometimes it feels like a delicate balancing act. It isn't easy managing your cash flow,
But when you choose to lease your equipment, you can keep cash on hand to distribute among the projects and initiatives that will bring real benefit to your company now. This keeps your costs in line and gets you the equipment you need to be successful. Cash remains king, and you enjoy the freedom of having your cake and eating it too. Leasing equipment works exactly how you need it to, and in a time frame that is best for your business. You need equipment, and leasing works. It's that simple. Nah, kalian kan sudah melihat videonya tadi. Kira-kira dari video ini, apakah kalian sudah mengerti leasing itu apa? Paham. Leasing itu atau kita sebut dengan sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu. Nah, ada dua pihak yang terlibat dalam leasing itu. Yang pertama adalah lessor, yang kedua adalah leasing. Lessor itu yang memberi pinjaman. Nah, sedangkan yang leasing itu yang meminjam. Nah, ada dua kelompok dalam leasing. Yang pertama itu ada hak opsinya. Ada hak opsinya itu yang kita sebut, yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu finance lease. Nah, yang kedua itu yang tidak ada opsi atau yang kita kenal sebagai operating lease. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oh ya, sudah absen semua kan? Oke, sudah. Nah, kita akan ketemu lagi hari Rabu depan ya. Jangan lupa belajar. Oke, selamat pagi. Dari mana? Ada deh yang mau tahu. Oh. Jangan kemana-mana ini. Oh, kalau gitu aku mau uji kamu deh. Silakan. Coba pengertian leasing itu apa sih sebenarnya? Ya, itu sih kecil banget. Oh, Jadi oke. leasing itu adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan yang digunakan untuk kita tuh kayak kita mau nyewa bentuk-bentuk penyediaan barang-barang modal untuk keperluan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Wah, bener banget. Kok kamu pinter sih? Sekarang mau tes kamu. Oh, iya. Ada berapa golongan di dalam leasing? Ada dua dong. Tadi kan udah ada di videonya, finance lease atau disebut dengan capital lease sama operating lease. Dan ternyata lease itu ada manfaatnya loh. Apa manfaatnya? Nah, manfaat pertama itu menghemat modal. Dimana dengan kita leasing, maka kita tuh nggak keluarin semua uang kita untuk modal. Jadi kita bisa membayar sewanya itu kan tiap tahun. Jadi kayak gitu. Dan untuk sebagian uangnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan lainnya. Terus mungkin kamu bisa lanjutin. Oh, aku tahu. Leasing itu tuh sangat apa ya? Perjanjian antara leasing itu sangat mudah banget, fleksibel banget. Oh iya, bener banget. Ya kan, tuh. bener Iya, kan? bener. Selanjutnya, Oh iya, kamu tadi tahu nggak yang video itu? Mereka kok bosen gitu ya kayaknya. oh iya tak? Iya. Aku malah fokus ke dosennya, mas dosennya tadi pakai sendal. Oh. Sandal sepatu sendal itu, aduh. Ini emang dosennya dari universitas mana ya? Nggak tahu anak-anak juga kacau banget. Iya. Jurusan mana sih itu? Aduh. Iya, jurusan nggak penting sih itu, nggak Iya. penting kita bahas. Nah, kan tadi itu dosennya jelasin operating sama finance, tapi mereka pada tidur. Paling kan membosankan kan itu. Mungkin karena cuma di PPT terus dijelasin itu bosan. Iya, kali ya. bosen, pasti bosen banget kalau kayak gitu. Nah, kita itu ada cara yang lebih efektif Iya. buat kita lebih mengerti mengenai operating lease sama finance lease. Jadi, habis ini kita akan menampilkan sebuah drama yang pastinya akan membuat kalian semakin mengerti tentang leasing. Iya, udah banget. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Selamat menyaksikan teman-teman. Iya. Ada seseorang yang ingin menyewa sebuah mesin fotokopian.
Nah, di mana mesin fotokopiannya itu digunakan sebagai usahanya, modal usahanya, di mana dia itu ingin membuka usaha fotokopian dan dia menyewanya kepada leasing. Mana ya tempat persewaan fotokopian itu? Kamu tahu nggak alamatnya di mana ini? Oh ya, makasih. Oh ya, silakan masuk. Pause. Nah, ini adalah leasehold. Seperti yang dijelaskan oleh dosennya tadi, leasehold itu adalah dia yang menyewakan barang kepada leasing. Nah, ini leasing. Leasing itu dia itu yang menyewa barang atau meminjam barang dari leasehold. Oke. Selamat pagi. Ya, Mama, silakan play. Belum play. Jadi begini Bu, saya itu sudah ingin menyewa mesin fotokopi dengan umur sewa mungkin sekitar 4 tahun. Oh, begitu, Bu. Apakah pada akhir masa sewa tersebut Ibu ingin memiliki mesin fotokopi tersebut? Pause. Play. Sepertinya iya. Pause. Jadi di situ tadi leasingnya itu ada perjanjian di mana leasingnya itu ingin memiliki mesin fotokopian pada akhir masa sewa. Jadi hak miliknya itu bakal pindah ke tangan leasingnya. Nah, itu berarti akan masuk ke dalam finance lease. Oke. Replay. Oh, begitu, Bu. Apakah pada akhir masa sewa tersebut Ibu ingin memiliki mesin fotokopi tersebut? Sepertinya iya. Oke, Bu. Sebentar. Setelah saya pikir lagi, sepertinya nggak usah. Pause. Nah, dari drama tadi dilihat bahwa hak milik itu tidak akan pindah ke tangan leasing, di mana dia itu tidak mau membeli pada akhir masa sewa, sehingga itu akan masuk ke dalam operating lease. Oke, play. Oke, Bu. Saya ingin memberikan pertimbangan. Apakah Ibu mau membeli mesin fotokopi ini pada akhir masa sewa dengan harga di bawah nilai pasar? Pertimbanganmu sangat menarik. Oke. Sepertinya saya sangat tertarik. Oke. Pause. Perjanjian leasing harus bahwa leasing mempunyai hak untuk membeli objek leasing dengan harga yang menguntungkan. Harga yang menguntungkan itu harga yang di bawah nilai fair value-nya. Jadi pada akhirnya dia akan membeli dengan nilai di bawah harga fair value-nya. Itu akan masuk ke dalam finance lease atau disebut dengan capital lease. Itu sama ya, finance lease. Oke. Replay. Oke, Bu. Ini saya akan memberikan pertimbangan. Apakah Ibu mau membeli mesin fotokopi ini pada akhir masa sewa dengan harga di bawah nilai pasar? Itu pertimbangan yang sangat menarik. Sepertinya nggak dulu deh. Oke, pause. Jadi perjanjiannya itu tadi yang nggak mau membeli masa sewanya itu dengan harga yang lebih menguntungkan. Bahwa nilai pasar dia mau membelinya. Maka itu akan masuk ke dalam operating lease. Oke, play. Ibu tadi ingin menyewa mesin fotokopi dengan masa sewa 4 tahun dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Benar kan? Sebentar. HP saya bunyi. Oh iya, kata suami saya katanya ini. Jadi persyaratan ketiga itu adalah jangka waktu sewa lebih besar dari 75% taksiran umum ekonomis dari aktiva yang bersangkutan. Nah, sedangkan ibu tadi itu membeli dengan mesin fotokopian 5 tahun dengan masa sewanya itu 4 tahun. Jadi 75% tinggal 5 itu kan hasilnya 3,75. Nah, sedangkan 4 tahun itu lebih besar dari 3,75. Jadi itu akan memenuhi syarat sehingga masuk ke dalam finance lease. Oke, replay. Ibu tadi ingin menyewa mesin fotokopi dengan masa sewa 4 tahun dengan umur ekonomis 5 tahun. Benar kan, Bu? Sebentar ya.
Nabil lagi gue. Suami saya bilangnya kayaknya enggak deh. Kayaknya kayak kita mau sewa mungkin cuma 3 aja. Pause. Oke. Jadi yang drama kedua ini mana ibu itu akan menyewanya dengan 3 tahun. 3 tahun masa sewa gunanya sehingga itu lebih kecil dari 3,75. Sehingga itu tidak memenuhi syarat untuk finance lease dan masuk ke dalam operating lease. Oke, play. Sebentar ya, saya akan memproses permintaan ibu. Oke. Jadi pada akhirnya ibu akan membayar sewa sebesar 25,981 dolar dan biaya eksekutori sebesar 2.000 dolar dengan nilai pasar sebesar 100.000 dolar dengan umur ekonomisnya 5 tahun ya Bu, tanpa nilai residu. Benar sekali. Oke, pause. Jadi, kemudian yang ini yang terakhir. Syarat terakhir pada waktu permulaan leasing, present value daripada pembayar sewa itu minimum harus sama atau lebih besar dari 90% kali fair market value. Nah, pasti bingung kan? Nah, itu tadi dramanya itu seperti ini rinciannya. Di mana pembayaran sewa tahunan itu dimulai awal tahun dengan masing-masing setiap tahunnya itu 25,981,62 dengan executory cost 2.000, fair value-nya 100 dengan taksiran umur ekonomis mesin fotokopian 5 tahun tanpa nilai residu dan perhitungannya seperti di bawahnya itu, dimana pembayaran sewanya awal tahun itu dikurangi dengan executory cost dikali PV annuity due dan itu PV rumusnya seperti ini 1 plus 1 min 1 per 1 plus I pangkat N min 1 per I, sehingga jadi dihitung kemudian dikurangi itu dikali dengan 4,16986 itu dari perhitungan PV. Nah, hasilnya itu sama dengan fair value. Jadi untuk hasilnya itu sama dengan fair value itu berarti masuk dalam persyaratan tadi finance lease. Jadi ini tuh masuk ke dalam finance lease. Sehingga apabila di bawah dari nilai fair value atau 90% kali fair value itu capitalized amount-nya itu di bawah dari 90% kali fair value, maka dia akan masuk ke dalam operating lease. Oke? Play. Senang berbisnis dengan Anda, Bu. Ya, saya juga senang Ya. berbisnis dengan. Terima Selamat kasih. ya, selamat pagi. Pasti kalian ngerti sama dramanya juga, pasti lucu banget dramanya itu. Nah, teman saya mana ya? Oh, itu dia. Kamu kok baru datang sih? Kamu gak nonton drama? Aku nggak tahu tadi siapa yang kesini. Oh, itu kamu ya, Bang? Nggak tahu. Oh iya, bener kamu. Sepertinya kita nih udah 30 menit nggak sih? Oh, belum. Kan aku mau jelasin dulu dampaknya. Oh iya. Iya. Ya, jadi ada dampak dari operating lease sama finance lease terhadap laporan keuangan. Nah, iya itu. Nah, dampaknya operating lease dan finance lease itu untuk pertama operating lease. Nah, itu dampaknya terhadap net income. Itu akan berdampak pada net income di mana operating lease itu di situ akan ada rent expense sehingga itu akan mengurangi income kita. Kemudian finance lease itu juga akan berpengaruh terhadap net income karena dia di sana juga akan ada depreciation expense dan itu akan mengurangi income kita. Kemudian utang juga akan timbul utang untuk finance lease karena pada akhirnya kan leasing akan membeli misalnya tadi itu mesin fotokopian, jadi akan ada utang yang harus dibayar. Kemudian juga next, total asetnya juga akan bertambah karena finance lease kan akan mesin fotokopian seperti tadi itu akan menjadi milik leasing, jadi total asetnya itu akan bertambah juga. Oh jadi gitu dampaknya. Iya. Aku pengen muji kamu lagi deh. Mungkin. Yes. Nah, menurut kamu lebih menguntungkan mana sih finance sama operating? Kalau ditanya lebih ya ini kayak. Iya, lebih menguntungkan mana coba? Sepertinya operating list. Kenapa? Karena dia bebannya dia kan nggak beli toh pada akhirnya nggak ada perpindahan hak milik kan pada Iya. akhirnya. Dan sehingga itu bebannya tuh lebih kecil dan itu juga dibaginya apa dibayar itu juga jumlahnya itu merata.
Oh iya, bener banget. Oh pintar banget sih. Oh iya, jam berapa ya kita? Oh, kita kan cuma dikasih waktu 30 menit juga. Oh iya ya, kayaknya udah deh. Iya, udah. Kita harus tutup acara ini. Iya, oke. Maaf ya teman-teman. Saya tahu kalian kecewa. Ya udah. Kita langsung aja ya ke Iya. acaranya nih. Oke. Ya, saya Stefani, saya undur diri. Dan saya Iren juga undur diri. Kamsahamnida.